syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Tuhan yang memberkati dan berkenan memakai menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan dari saudara seiman, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti akan kami coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, untuk kali ini kami masih ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mencermati saksi-saksi iman yang dinyatakan deretan nama-nama ada di Ibrani pasal 11, Saudara ya. Nah, kemarin sudah kita cermati mengenai Simson ya. Dan sekarang kita baca lebih dahulu, kita baca kembali Ibrani pasal 11 ayat 32, saya baca untuk kita sekalian. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Nah, sampai di sini pembacaan saya. Saudara, di sini disebutkan nama-nama Gideon, Barak, Simson. Ya, ini kemarin sudah kita cermati. Sekarang sampai kepada tokoh Yefta. Siapakah Yefta? Nah, jadi saksi-saksi iman sekarang sampai kepada tokoh Yefta. Saudara, Yefta itu adalah juga seorang hakim. Ya, yang disebut hakim itu pemimpin bangsa. Sekali lagi saya mengingatkan. Dan pemimpin bangsa itu pada waktu itu berlaku untuk semua segi. Jadi juga pemimpin di bidang politik, ekonomi, kenegaraan, saudara-saudara. Bahkan juga kepercayaan sebetulnya. Nah, Yefta itu kisahnya bertumbuh dalam iman. Itu terbukti bahwa nanti ia banyak menyebut Tuhan. Walaupun Yefta sebetulnya bertumbuh mulai dari kehidupannya yang tertolak, saudara. Ya, jadi Yefta itu dimulai dari kisah hidupnya yang tertolak oleh keluarganya. Jadi orang yang dimulai dengan kesengsaraan hidupnya itu, dengan kesesakan. Orang yang ditolak oleh keluarga itu tentu ada dalam kesesakan.
dan dia sempat menjadi orang jahat. Disebutkan bahwa ia berkumpul dengan perampok-perampok dan melakukan perampokan bersama dengan mereka. Tapi pada akhirnya dikisahkan hidup Yefta itu menjadi orang beriman. Nah itu. Nah, di sini yang disoroti adalah tentang imannya, ya. Jadi itu terbukti sekali lagi dengan banyaknya disebutkan Yefta dalam pembicaraannya, dalam kalimat langsung yang diucapkan itu beberapa kali menyebut Tuhan, banyak menyebut Tuhan seperti itu. Nah, jadi itu menggambarkan bahwa dia orang yang percaya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan pada akhirnya memang Yefta menjadi seorang pemimpin yang dia dipakai Tuhan untuk dia rupanya dipimpin Roh Kudus dan menolong umat pilihan Tuhan untuk melawan musuhnya. Jadi dia berperang dan mengalahkan Bani Amon, saudara, yaitu musuhnya. Nah, yang patut dipelajari dari kisahnya Yefta adalah mengenai penggunaan lidah. Ya, jadi kita dalam mencermati seorang tokoh Alkitab, seorang tokoh iman, itu juga belajar dari kelemahan-kelemahannya. Saudara, Yefta itu kelemahannya dalam penggunaan lidah. Dia melawan Bani Amon dan dikatakan di sana bahwa ketika dia sedang berperang itu, dia mengucapkan nazar, kalau Tuhan menyerahkan Bani Amon kepadaku, maka apa yang keluar dari rumah untuk menyongsong aku ketika aku pulang, akan aku persembahkan kepada Tuhan menjadi milik Tuhan dan sebagai korban bakaran, dikatakan semacam itu. Nah, ketika akhirnya dia dapat mengalahkan Bani Amon, maka dia pulang ke rumah. Ini sempat kita cermati dulu ketika kita meneliti di kitab Hakim-Hakim, saudara ya. Jadi yang menyongsong dia menyambut dari kemenangan atas peperangan itu ternyata anaknya perempuan satu-satunya yang menyambut dengan tari-tarian, sehingga kalau menurut tafsiran banyak orang, termasuk saya menafsirkan, anak perempuannya itu tidak dipersembahkan sebagai korban bakaran, tapi dipersembahkan untuk bekerja di pekerjaan Tuhan sampai akhir hidupnya dan tidak menikah. Nah, seperti itu tafsiran banyak orang. Bukan dipersembahkan sebagai korban bakaran karena dilarang oleh Tuhan. Tentu kita harus ingat konteks jauh juga dari pembacaan akan firman Tuhan ini. Nah, dengan demikian maka ini menjadi pelajaran besar bagi seseorang, apalagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu tidak boleh mengucapkan sesuatu yang sembarangan. Kalau mengucapkan sesuatu yang salah, akibatnya bisa fatal dan menyangkut banyak hal. Kalau ucapannya itu merusak, ya akan merusak banyak hal karena dia seorang pemimpin. Makanya judul renungan malam hari ini adalah pemimpin dan kuasa perkataan. Pemimpin dan kuasa perkataan. Dan sebetulnya walaupun bukan pemimpin, kita pun saudara-saudara itu juga harus hati-hati menggunakan perkataan, karena perkataan itu ada kuasanya. Apalagi perkataan orang beriman. Dikatakan lidah orang beriman itu disertai dengan kuasa Tuhan. Buktinya orang beriman bisa mendoakan orang sakit, mengusir penyakit dan penyakitnya pergi, orangnya jadi sembuh, mengusir setan, setannya pergi. Itu kan semua dengan ucapan. Jadi ucapan itu sangat penting, hati-hati dengan ucapan. Dan Yefta dicatat tetap menjadi seorang pemimpin yang beriman kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Nah, oleh karena itu nilai yang dapat saya ketengahkan dalam kisah Yefta ini bunyinya demikian. Belajar hal yang menonjol dari kisah Yefta adalah bahwa orang beriman harus hati-hati dalam menggunakan lidah. Sekali lagi, belajar dari hal yang menonjol dari kisah Yefta adalah bahwa orang beriman harus hati-hati
dalam menggunakan lidah. Tuhan dipuji, amin. Mari kita menutup dengan doa, dan kita berdoa sesuai dengan yang difirmankan Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, dan tetap kami mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, yaitu hari Senin sampai Sabtu setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari pada hari-hari yang sama, setiap jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi meneliti seluruh isi Alkitab sambil merenungkannya, yang doa malam menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti dan juga semua yang sudah menyampaikan dukungan. Kami tetap berharap dukungan dari Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.